Oke, jadi sekarang lo mulai mikir, apa gue harus tetap bertahan di kerjaan sekarang atau mulai cari jalan baru? Karena makin kesini lo sadar, kerja keras doang ternyata nggak otomatis bikin hidup naik kelas. Kadang masalahnya bukan lo kurang niat, bukan juga lo kurang tahan banting. Tapi bisa jadi lo terlalu lama tumbuh di tanah yang salah. Ibarat tanam pohon di beton, ya kapan berbuahnya? Dan itu banyak terjadi di era sekarang. Mungkin lu merasa sudah rajin banget kerja, tapi setahun, 2 tahun, tanpa terasa 5 tahun lewat. Hidup lu masih sama. Skill mentok, penghasilan juga mentok. Hari ke hari sudah terasa semakin monoton dan semangat malah turun pelan-pelan. Dan yang paling sekia tumbuh tiap tahun cuma inflasi. Tahun ke tahun, harga nasi Padang naik terus. Sedangkan rekening lo kalau dibuka masih suasana 2020. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi, lo kuat bertahan atau enggak? Karena jujur aja, mungkin lo tuh masih bisa sabar. Digas oleh atasan lo masih kuat. Tiba-tiba lembur dadakan masih kuat. Dikasih tanggung jawab yang sebenarnya bukan kerjaan lo pun masih kuat. Tapi pertanyaan pentingnya, kalau lo terus di situ, hidup lo bakal naik level nggak? Karena nggak semua tempat kerja itu buruk, tapi nggak semua tempat juga layak dituain. Banyak tempat yang memang cocok buat belajar. Ngambil pengalaman, ngumpulin skill, belajar cara ngomong sama orang, belajar jualan, belajar negosiasi, bahkan belajar sabar menghadapi drama manusia-manusia ajaib tiap hari yang bisa terjadi sampai lu bingung apa mau mereka. Tapi ada juga tempat yang cuma cocok buat singgah sebentar. Masalahnya, banyak orang malah jadi nyaman dan terlalu lama singgah sampai lupa kalau hidup itu selalu bergerak maju. Terlepas dari kamu suka atau tidak, dan langkah ditentukan oleh kamu sendiri, bukan cuma kuat bertahan sambil berharap langit berpihak padamu. Kadang gajinya belum besar, tapi ilmunya mahal. Lo jadi ngerti cara kerja bisnis, ngerti cara handle customer, ngerti cara kerja tim. Bahkan kadang lo belajar tipe manusia yang nanti harus lo hindari seumur hidup. Dan itu penting, karena sebelum lo keluar, minimal jangan keluar cuma bawa kardus isi tumbler dan kenangan lembur. Karena apa yang kamu bawa, yaitu skill, koneksi, dan pengalaman, akan menjadi senjata utamamu untuk lo berperang di tempat berikutnya. Sekarang kita ngomong solusi. Kalau memang lo merasa tempat sekarang udah mentok, ada 2 jalan besar yang biasanya dipikirin orang. Pindah kerja ke tempat yang lebih baik, atau memulai usaha sendiri. Dua-duanya bisa bagus, tapi dua-duanya juga bisa jadi bencana kalau lo cuma modal nekat. Kita bahas opsi pertama dulu. Keluar, lalu cari tempat kerja lain. Ini pilihan paling realistis buat banyak orang. Karena nggak semua orang harus jadi pengusaha untuk dikatakan hidupnya naik, kerja di tempat yang tepat juga bisa jadi tangga buat hidup yang lebih besar. Skill, relasi, dan value dirinya makin mahal dari tahun ke tahun. Jadi kadang hidup naik level itu cukup pindah ke lingkungan yang lebih sehat. Dengan atasan yang lebih waras, teman kerja nggak sibuk main politik kantor kayak rebutan kursi DPR, skill lo bener-bener kepake dan berkembang. Dan tiap pulang kerja, lo ngerasa hidup lo maju, bukan cuma capek doang yang nambah. Tapi masalahnya, banyak orang pindah kerja cuma karena emosi. Hari ini ribut sama bos, digosipin rekan toksik, lelah jadi tempat pelampiasan orang kantor. Akhir bulan langsung kirim resign kayak pejuang kemerdekaan. Padahal tabungan tipis, skill belum di-upgrade, kerja baru juga belum ada. Nah, itu bahaya. Karena keluar kerja tanpa persiapan itu mirip loncat dari kapal di tengah laut. Tanpa rakit, tanpa pelampung, tanpa sepotong papan kayu pun buat menopang hidup kamu. Awalnya berasa bebas. Sebulan kemudian mulai buka aplikasi bank sambil ngitung. Kalau makan telur doang, kuat sampai kapan ya? Tanpa kerjaan yang baru, tabungan lo semuanya akan tertelan ombak pengeluaran dan cicilan bulanan. Makanya sebelum pindah kerja, yang pertama lo siapin itu bukan surat resign, tapi mantapkan arah kamu. Lo harus jelas dulu, lo pindah karena apa? Dan apa yang kamu bisa jual ke tempat kerja yang baru? Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, lihai dalam negosiasi dengan customer,
Apapun itu, kamu harus ada satu atau dua hal yang paling lo yakin bisa ditonjolkan dari diri kamu sendiri. Karena kalau alasannya ndak jelas, nanti lo cuma ganti gedung doang, sedangkan dramanya tetap sama. Jadi tempat kayak gimana yang sebenarnya harus lo cari? Karena jujur aja, banyak orang salah fokus. Baru lihat angka gaji agak gede, langsung buta dan lupa apa tujuanmu sebenarnya. Padahal belum tentu hidup lo lebih baik di sana. Kadang ada kantor yang gajinya besar, tapi mental lo digoreng tiap hari sampai kering. Karena beda ya, atasan bagus itu bikin tim berkembang. Atasan toksik itu bikin orang pulang kerja ngobrol sendiri di motor. Dan percaya deh, kadang satu atasan waras bisa ngubah hidup lo jauh lebih besar daripada selisih gaji 1 juta 2 juta. Karena lingkungan kerja itu ngaruh jauh ke mental. Kalau tiap hari lo kerja di tempat yang isinya drama dan saling jatuhin, lama-lama otak lo abis, terseret politik kantor, bukan buat berkembang. Perusahaan mau bayar mahal kalau lo memang punya nilai. Ada yang spesial dan berbeda dari kamu. Tapi kalau skillmu biasa saja, ya mohon maaf nih. Lu yang sudah di garis finish yang pendek, balik lagi ke garis start untuk ngejar ke garis finish yang pendek juga. Jika kamu sudah bertekad untuk opsi ini, mulailah investasi ke diri sendiri. Belajar skill apapun yang masih bisa lo pelajari di tempat kamu sekarang ini. Perbaiki komunikasi, rapihin CV, mulai cari dan pelajari tujuan kerjamu selanjutnya. Dan jangan nunggu resign dulu baru mulai. Itu kesalahan terbesar yang masih banyak orang lakuin sampai sekarang. Bangun pintu keluar saat lo masih punya gaji bulanan. Karena lebih enak cari kerja saat dapur masih ngebul. Lu masih bisa fokus dan menyeleksi pekerjaan yang akan menjadi hidupmu selanjutnya. Kalau tidak, yang ada malah lu asal terima kerja dan ujung-ujungnya jatuh lagi ke lubang yang hampir sama. Nah, sekarang opsi kedua. Keluar, lalu coba usaha sendiri. Ini mimpi banyak orang, capek disuruh-suruh, pengen jadi bos buat diri sendiri. Dan itu nggak salah. Tapi gue kasih tahu ya, usaha itu bukan jalan pintas kabur dari tekanan. Karena saat lo usaha, tekanannya justru jauh beda level. Kalau kerja, kerja keras lo dibayar tiap bulan. Kalau usaha, kerja keras lo belum tentu dibayar. Makanya jangan kebanyakan nonton motivasi bisnis yang isinya resign sekarang, kejar passion. Yang ngomong begitu, kadang videonya direkam dari mobil mewah yang dibeli setelah bisnisnya jalan 12 tahun. Orang lihat hasil akhirnya, nggak lihat proses dan stresnya di awal. Kalau lo karyawan biasa yang tabungan juga belum tebal, terus gimana mulai usaha? Jawabannya, mulai kecil. Jangan gengsi, gengsi itu nggak ngasih lu makan. Karena usaha kecil yang jalan lebih bagus daripada ide besar yang cuma jadi wallpaper di HP. Misalnya lo jago desain dalam dunia konten. Mulai ambil freelance kecil-kecilan dengan buka jasa edit video dan terima saran dari orang lain walaupun diminta revisi berkali-kali. Jago ngobrol, belajar jualan online atau affiliate, belajar skill komunikasi agar apa yang kamu bicarakan itu punya nilai jual, bukan sekedar jago ngerumpi. Suka berkreasi, bisa memulai untuk membuat sesuatu yang unik, yang berbeda dari pasaran. Dan yang penting, keunikannya punya daya jual, bukan unik untuk diri kamu sendiri saja. Pinter masak, mulai pre-order kecil dulu. Karena walaupun lu jago masak, belum tentu lu jago untuk masak skala besar. Belum lagi pemilihan stok bahan baku yang biasanya lu bisa cermat milih yang terbaik karena untuk masak porsi sendiri. Sekarang amburadul karena ngambil orderan partai besar. Tujuan awal usaha itu bukan langsung kaya, tapi belajar muter uang. Belajar dari kecil sampai ngerti untuk kembangin menjadi besar. Belajar cari dan follow up pelanggan. Dan yang paling penting, belajar tahan mental. Semua itu adalah proses yang alami dan memang lu butuhkan. Jadi bukan sekedar dar-der-dor langsung mau yang besar, mau yang mewah, mau skala yang banyak. Itu lu ngimpi. Banyak orang gagal usaha bukan karena bodoh, tapi mental yang maunya hasil instan dan besar seketika. Baru mulai jualan, logonya udah kayak perusahaan nasional, sewa tempat mahal, bikin interior estetik, atau stok barang besar-besaran tanpa riset pasar terlebih dahulu. Padahal pembelinya masih teman sendiri yang hanya membeli untuk menyemangatimu, bukan untuk jadi pelanggan tetap.
Semewah apapun usahamu, tapi kalau nggak ditopang dengan kemampuan berbisnis yang mantap, pasti akan tumbang. Mulai dari kecil bukan berarti kecil selamanya. Semua bisnis besar juga dulunya kecil. Makanya jangan terlalu sibuk pengen cepat terlihat sukses. Fokus dulu jadi pedagang yang kuat. Mulai dari paham apa keunggulan produkmu dan siapa yang membutuhkannya. Ngerti cari pelanggan, disertai komunikasi yang baik untuk membuat mereka mau balik lagi. Paham cara muter uang, dan tahu kapan harus ambil untung dan kapan harus tahan ego. Karena di awal usaha, yang paling penting itu bukan keuntungan untuk profit besar-besaran. Tapi lu sedang membangun kepercayaan dengan pasar. Dengan mengerti hal ini, usaha kamu akan sanggup berdiri tegak di saat lainnya tumbang. Dan kalau lo memang mau mengubah hidup, apakah itu pindah kerja ke tempat yang lebih baik atau mencoba untuk memulai usaha sendiri? Satu hal paling wajib lo punya adalah mental belajar ulang. Karena mulai sesuatu yang baru itu sudah pasti nggak nyaman. Jadi ya, jangan ketika lu resign, lu jerit dalam hati, "Aku mulai lembaran baru." Tapi barusan halaman kata pengantar, lu sudah langsung down. Karena realitanya yang akan terjadi adalah lo bakal ngerasa bodoh lagi, ngerasa lambat lagi, ngerasa takut lagi. Dan itu normal. Kadang orang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena kaget ternyata dunia nyata nggak semudah video motivasi. Jadi jangan terlalu buru-buru kabur dari tempat lo kerja saat ini. Tapi juga jangan terlalu lama bertahan di tempat yang nggak bikin lo berkembang. Patenkan langkah dan niatmu. Siapin skillnya, siapin modalnya, siapin mentalnya. Karena tujuan hidup itu bukan sekedar keluar dari penderitaan, tapi masuk ke kehidupan yang lebih baik. Dan ingat, nggak ada keputusan yang 100% aman. Tetap ada risiko, tetap ada takutnya. Tapi hidup juga nggak akan berubah kalau lo cuma berdiri di pelabuhan sambil ngomel ombaknya besar. Nah, sekarang gue pengen denger pendapat dari diri kamu sendiri. Lo sekarang masih bertahan di tempat kerja yang bagus atau malah lagi ngerasa stuck dan pengen cabut? Dan kalau disuruh pilih, jalan apa yang akan kamu tempuh? Cari kerja di tempat baru atau pelan-pelan memulai usaha sendiri? Atau jangan-jangan lo sudah memutuskan dan lagi menjalaninya sekarang ini? Kalau ada waktu, coba tulis di komentar. Siapa tahu cerita hidup lo bisa jadi bekal pelajaran buat orang lain yang lagi ada di posisi yang sama.